Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waiskar Melati, biasa dipanggil Melati. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu matriks. Matriks ini termasuk materi dari kelas 11 semester 1. Langsung saja. Oke, yang pertama tuh ada pengertian dari matriks. Apa sih itu matriks? Nah, matriks sendiri adalah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, yang terdiri dari baris-baris dan kolom. Nah, susunan dari matriks ini diapit oleh dua tanda siku atau kurung yang berbentuk melengkung. Nah, banyaknya baris dan kolom ini disebut dengan odomatriks. Di sini ada contoh odomatriks, bisa dilihat ya. Di sini ada matriks A dengan odo M kali N. M di sini menunjukkan baris dan N-nya sendiri menunjukkan kolom. Ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, matriks sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris ini matriks yang terdiri dari satu baris. Nah, bentuknya itu vertikal ya, vertikal. Misal di sini ada matriks A dengan odo 1 kali 3. Nah, 1 ini menunjukkan baris dan 3 ini menunjukkan kolom. Ini contohnya ada matriks A dengan elemen A, B, C. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom ini matriks yang terdiri dari satu kolom, bentuknya itu horizontal ya, jadi tegak. Dan di sini misal ada matriks dengan ordo matriks B dengan ordo B 3 kali 1. Nah, di dalam ini dinamakan dengan elemen. Di sini terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini adalah matriks yang barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Jadi dia tuh panjang kolomnya tuh lebih lebar daripada barisnya. Nah, misal di sini ada matriks C dengan ordo 2 kali 4. Nah, di sini 4-nya itu 4-nya lebih dari 2. Jadi kolomnya tuh lebih dari baris. Atau sebaliknya. Selanjutnya ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adalah matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Misalnya ini ada matriks dengan ordo N kali N ya. Jadi baris dan kolom itu ordonya sama. Misal di sini ada matriks D dengan ordo 3 kali 3. Di sini contohnya. Jadi dia tuh sama. Jumlah elemennya sama. Nah, untuk selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini adalah matriks yang berordo N kali N dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, untuk matriks yang pertama ini itu nolnya tuh di bawah semua, yang artinya ini bisa disebut dengan matriks segitiga atas. Nah, untuk yang di sebelah sini, itu di sebelah kanan itu ada matriks dengan ordo 3 kali 3 dengan elemen nolnya tuh ada di atas. Nah, ini bisa disebut dengan matriks segitiga bawah. Jadi kalau nolnya di bawah itu matriks segitiga atas, kalau nolnya di atas itu matriks segitiga bawah. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen yang ada di diagonal utama. Nah, di sini dia tuh 0. Dia itu selain 0 atau bisa juga 0 yang di diagonal utama. Selanjutnya ada matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks persegi dengan unsur diagonal utamanya itu 1. Jadi dia tuh diagonal unsur utamanya tuh 1. Selain itu atas dan bawahnya ini elemennya 0 semua. Selanjutnya yang terakhir ada matriks 0. Matriks 0 ini matriks yang semua elemennya tuh bernilai 0 ya. Jadi berapapun itu ordonya, pokoknya semuanya isinya itu elemennya semuanya 0. Lanjut ke pembahasan berikutnya ada transpose matriks. Nah, transpose matriks ini berarti dia kebalikan, menukar antara baris dengan kolom dan kolom dengan baris. Misal di sini ada matriks dengan ordo 3 kali 2. Matriks R ordo 3 kali 2 di sini dengan kolomnya 92. Barisnya 92, min 3 4 dan 1 dan 0. Nah, kemudian ditransposkan berarti yang awalnya dia kolom menjadi baris, yang awalnya dia baris diubah menjadi kolom.
atau biasa disimbolkan dengan T. Lanjut. Di sini ada operasi matriks. Apa sih operasi matriks itu? Yang pertama ada penjumlahan dua matriks. Yang di sini misal dia penjumlahan matriks ini cara menjumlahkannya mudah ya. Ini cara menjumlahkannya itu cukup melihat dengan elemen-elemen yang seletak. Misalnya 1 ditambah min 5, hasilnya yaitu min 1 ya kan. Lanjut 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6 dan seterusnya. Dan di sini ada pengurangan dua matriks. Pengurangan dua matriks juga sama ya dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Selanjutnya ada perkalian skalar dengan matriks atau perkalian bilangan nil dengan matriks. Misalnya ada 3A dan ini bilangan pengalinya itu atau bilangan skalarnya itu ada 3. Nah, ini tinggal dikalikan ya. 3 kali min 5, terus lanjut 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 0, 3 kali min 2, dan 3 kali 1. Lanjut ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ini ada yang perlu diingat yaitu untuk apa sih yang bisa dikerjakan matriks dengan matriks itu ininya apa? N-nya. N dengan N ini harus sama. Misalnya ini A 2 kali 3 dan B 2 kali 4. Nah, ini 3 dan 2-nya itu tidak sama jadi tidak bisa dikerjakan. Kalau yang di bawahnya itu A dengan ordo 2 kali 3. Selanjutnya ada C dengan ordo 3 kali 2. Nah, ini 3 sama 3 itu sama jadi bisa dikerjakan ya. Dengan rumusnya ini A ordo M kali N dikali B ordo N kali P. Nah, ini hasilnya nanti matriks AB dengan ordo M kali P. Asalkan N dengan N ini sama bilangannya. Oke, lanjut. Ini ada contohnya ya. Matriks A dengan ordo 3 kali 2 dan matriks B dengan ordo 2 kali 3. Nanti hasilnya matriks AB 3 kali 3. Di sini ada sifat-sifatnya ya, ada yang pertama penjumlahan itu ada komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Ada asosiatif, asosiatif itu tinggal digeser kurungnya ya, A plus B plus C nanti sama dengan A plus B plus C. Selanjutnya matriks transpos, ini tinggal dikali silang ya, A ditransposkan dan B ditransposkan. Ini C-nya tipe ya. Nah, bisa dilihat ya ada sifat pengurangan dan perkalian matriks dengan skalar ini juga tinggal dikali H kali A plus minus K kali A dan selanjutnya. Sedangkan untuk sifat perkalian dua matriks ya maksudnya di sini. Ini sama. Ini termasuk sifat asosiatif ya, ini AB kali C sama dengan AB kali C ini. Oke, next lanjut ke contoh soal ya di sini. Nah, untuk contoh soalnya itu bisa dilihat. Ini ada disediakan tabel. Nah, di sini perintahnya disuruh menyusun data dalam bentuk matriks. Nah, tinggal saja di itu. Nah, ini dia. Di sini sudah ada pembahasannya. Tadi dalam bentuk tabel kan. Nah, ini disajikan dalam bentuk matriksnya. Tinggal di data 70, 80, 90, 85, 75 dan seterusnya. Nah, untuk banyak baris dan kolom bisa dilihat dari ini. Ini berapa sih? Berarti ini matriks Q-nya itu banyak barisnya ada 4 dan kolomnya ada 3. Nah, matriks ini termasuk dengan matriks persegi panjang. Selanjutnya, soal selanjutnya, diketahui matriks Q. Elemen-elemen pada baris kedua berarti ini ya, 19, 0, 27, dan 15. Untuk kolom ketiganya berarti ini, min 9, 27, 3, 14. Untuk elemen pada baris kedua dan kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiga berarti 27. Kemudian ini hitunglah A32. Ini A32 itu berarti baris ketiga kolom kedua itu ada 8. Baris kedua kolom keempat. Baris kedua kolom keempat berarti 15 dan baris A41 itu berarti baris keempat kolom ke-1. Baris keempat kolom ke-1 berarti min 22.
Nah, tinggal saja dijumlahkan semuanya, min 11. Oke, masuk ke latihan soal. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama, tinggal dijumlahkan lalu dikalikan ya. Untuk K-nya tuh min 10, 15, 8, 4. Nah, untuk L kali M ini 4 kali 0, terus 4 kali min 6, min 9 dikali 5, dan 2 kali 7. Nah, nanti hasilnya tuh ada min 1, 3, 9, dan 15. Nah, untuk soal yang kedua itu misal diketahui matriks A min 1, 0, 3, 8 dan matriks B 0, 9, 6 dan min 7. Nah, jika ditanyakan A dikurangi B sama dengan C, nah ditanyakan itu matriks C transposnya. Jadi prosesnya itu matriks A dikurangi dengan matriks B. Nah, nanti hasilnya ditransposkan. Nah, untuk soal yang ketiga itu P plus Q plus R plus S-nya. Nah, ini nanti dijumlahkan ya, P-nya ditambah S. Nah, elemen-elemen yang seletak ini dijumlahkan, lalu disubstitusikan, dan dieliminasi sampai menghasilkan P, Q, R, dan S. Nah, nanti kalau sudah, selanjutnya bisa dibentuk matriks. Nanti kalau sudah elemen P-nya ketemu, Q-nya ketemu, R-nya ketemu, dan S-nya ketemu, bisa dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya ketemu. Sekian pembahasan dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.